Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 163 Membunuh Prajurit Inti Ilahi. Tidak terkendali, sombong, dan sangat merajalela. Dia bahkan tidak menganggap serius tetua Sekte Inti Ilahi. Di seluruh Sekte Hitam, hanya Jiang Chen yang bisa memiliki keberanian dan ketegasan seperti itu. Lihat, itu adalah kepala Lord Blood Moon. Jiang Chen membunuhnya dan semua Blood Devil di Yellowstone. Dia telah menyelesaikan misi yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan, dan dia telah membantu seluruh provinsi Qi dengan sangat baik. Kepala Lord Blood Moon tidak terlihat palsu, kontribusinya sangat besar. Jiang Chen bertekad untuk membunuh Fan Kun, dan mereka yang menghalangi jalannya dianggap musuhnya. Fan Kun pantas dibunuh, dia menyerang Yan Chen Yu dan Han Yan saat Jiang Chen pergi, tindakan seperti itu telah melanggar aturan Sekte Hitam. Namun, karena kepala sekte sedang dalam kultivasi tertutup, dan kakeknya sekarang adalah kepala sekte sementara, Fan Kun dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan bersikap sombong. Semua orang terkejut, Jiang Chen terlalu agresif, dia bahkan tidak mundur saat menghadapi dua tetua sekte inti ilahi. Dia membawa kepala Dewa Bulan Darah di tangannya, ini adalah kontribusi yang luar biasa. Jika kepala sekte ada di sini secara pribadi, dia harus memberi Jiang Chen hadiah terbesar yang bisa dia berikan, cukup besar untuk membiarkan Jiang Chen meminta apa saja. Ekspresi kedua tetua sekte inti ilahi berubah. Dengan mengeluarkan kepala Dewa Bulan Darah, Jiang Chen menunjukkan kepada mereka bahwa Sekte Hitam berutang banyak padanya, dan itu membuat mereka berdua merasa tidak enak karena menghalanginya. Namun, mereka telah menerima perintah dari Fan Zongtang. Pada saat yang sama, mereka juga tetua sekte dari lingkaran dalam, akan memalukan jika mereka mundur begitu saja. Jiang Chen, tolong tenangkan amarahmu dulu. Kau telah membunuh Lord Blood Moon dan semua Blood Devil itu, ini adalah kontribusi yang tak tertandingi oleh apapun. Begitu ketua sekte keluar dari kultivasinya yang terpencil, aku yakin dia akan memberimu hadiah yang besar. Mengenai skor antara kau dan Fan Kun, mari kita tunggu saja sampai ketua sekte keluar, aku yakin dia akan memberimu jawaban yang memuaskan. Salah satu tetua sekte mencoba memberi nasihat kepada Jiang Chen. Hahaha, omong kosong. Ayahmu tidak menginginkan semua itu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Dia melepaskan sejumlah energi Yuan di telapak tangannya dan langsung menghancurkan kepala Dewa Bulan Darah. Jiang Chen sangat marah sehingga semua rambutnya menunjuk ke langit. Dia mengepalkan kedua tangannya begitu erat sehingga suara retakan muncul. Dengan tatapan berbahaya di matanya, dan mata yang telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah, dia tampak seperti binatang buas kuno. Dia berada di ambang ledakan. Sudah kubilang sebelumnya, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Kalian berdua, orang tua bodoh, mati saja sekarang. Jiang Chen sangat kejam. Dia mengulurkan tangannya ke arah salah satu tetua sekte dan melepaskan telapak naga sejati yang baru saja terbangun. Wah! Diikuti oleh suara benturan keras, cakar naga merah darah, sebesar rumah, tiba-tiba turun dari langit. Cakar itu telah mengunci lelaki tua itu. Beraninya kau menyerang tetua sekte. Ini tidak sopan. Jiang Chen, kau sedang mencari kematian. Tetua sekte menjadi marah. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya terang yang menembus telapak naga sejati Jiang Chen. Wah! Suara benturan keras terdengar di seluruh tempat. True Dragon Palm adalah keterampilan bertarung naga, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Selain itu, Jiang Chen memiliki total 300 Dragon Mark, setiap serangan darinya akan membawa setidaknya 3 juta jin kekuatan. Prajurit Divine Core biasa akan merasa sulit untuk menangani serangan seperti ini. True Dragon Palm menghantam bagaikan gunung yang menghantam langit. Ia menghancurkan serangan lelaki tua itu, lalu menangkap lelaki tua itu di udara. Jiang Chen, beraninya kau menyerangku. Ekspresi tetua sekte berubah, dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan sekuat itu. Begitu kuatnya sehingga dia bisa mengalahkannya, yang merupakan tetua sekte inti ilahi. Api naga sejati, bakar orang ini menjadi abu. Jiang Chen tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari cakar naga itu. Dalam sekejap, cakar itu diselimuti api. Api panas itu seperti bor yang dapat menembus apa saja. Dalam sekejap, api itu mencabik-cabik tubuh lelaki tua itu. Ini adalah api naga sejati, raja dari semua binatang buas. Jiang Chen berhasil melepaskannya bersama dengan True Dragon Palm. Kombinasi keduanya adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh orang biasa. Orang tua itu pernah terluka sebelumnya, dia juga tidak menganggap serius Jiang Chen. Dia yakin Jiang Chen tidak akan berani menyerangnya, itulah sebabnya dia ditangkap oleh True Dragon Palm. Jika tidak, dengan basis kultivasi Divine Core-nya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jiang Chen, dia juga tidak akan ditangkap oleh Jiang Chen dengan mudah. Teriakan mengerikan terdengar di seluruh Black Mountain. Hanya dalam waktu 3 tarikan napas, teriakan lelaki tua itu benar-benar berhenti.
Karena True Dragon Flames yang membakar, lelaki tua itu langsung terbakar menjadi abu. Adegan itu benar-benar mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Tepat pada saat ini, mata semua orang terbelalak dan dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Seorang tetua sekte inti ilahi dibunuh oleh Jiang Chen dengan cara yang begitu mudah. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Demi surga, api macam apa itu? Kekuatannya sangat dahsyat. Seorang prajurit inti ilahi awal baru saja terbunuh olehnya dalam sekejap. Apakah kalian melihat keterampilan bertarung yang dilepaskan oleh Jiang Chen? Itu adalah cakar naga besar yang sepenuhnya ditutupi oleh sisik naga, itu sangat tangguh. Juga, api yang ganas itu, aku punya firasat itu bisa membakar apapun di dunia ini. Sudah berapa lama dia berada di Sekte Hitam? Kurasa, paling lama hanya 1 bulan. Namun, dia mampu membunuh seorang tetua Sekte Inti Ilahi. Lucu sekali bahwa kebanyakan orang mengira dia akan dikalahkan oleh Nan Beichou begitu pertarungan mereka tiba, tetapi lihatlah dia sekarang, siapa orang terakhir yang akan bertahan sekarang menjadi misteri. Yang lebih penting, dia benar-benar membunuh seorang tetua Sekte Inti Ilahi. Ini luar biasa. Dalam sejarah Sekte Hitam, seorang murid bahkan tidak pernah mencoba membunuh seorang tetua Sekte Inti Ilahi, Jiang Chen adalah yang pertama. Ini benar-benar menunjukkan betapa besar kebenciannya terhadap Fan Kun. Dia bertekad untuk membunuh Fan Kun hari ini, apapun yang terjadi. Semua orang terkejut karena Jiang Chen baru saja membunuh seorang tetua Sekte Inti Ilahi. Sejauh ini, Jiang Chen telah membunuh 2 orang, salah satunya adalah murid lingkaran dalam, dan yang lainnya adalah tetua sekte dari lingkaran dalam. Kedua tindakannya menunjukkan betapa bertekadnya dia untuk membunuh Fan Kun hari ini. Jiang Chen, beraninya kau membunuh tetua sekte, kau benar-benar keterlaluan. Tetua sekte inti ilahi lainnya begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk Jiang Chen dengan jarinya dan berbicara dengan suara gemetar. Semua orang tahu dia ketakutan. Perilaku brutal Jiang Chen dan kemampuannya untuk membunuh seorang prajurit inti ilahi dengan cepat telah membuat tetua sekte ini sangat ketakutan. Minggirlah dari jalanku jika kau ingin tetap hidup. Jiang Chen melotot ke arah tetua sekte. Tetua sekte merasakan getaran di benaknya, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia mundur 2 langkah. Pria di depannya terlalu menakutkan. Hari ini benar-benar membuka mata saya. Yu Zihan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Pertumbuhan Jiang Chen benar-benar membuat semua orang terdiam. Bagus, itu saudara baikku. Guo San tampak sangat bersemangat. Penampilan Jiang Chen hari ini jauh melampaui imajinasinya. Dia belum pernah melihat orang yang bisa mengalami pertumbuhan secepat itu dalam waktu sesingkat itu. Fan Kun, keluarlah dan hadapi kematianmu. Jiang Chen menggerakkan kakinya dan melangkah maju sekali lagi, suaranya yang nyaring terdengar di seluruh gunung hitam. Ketika dia berjalan melewati tetua sekte, dia bahkan tidak melihatnya sedikit pun. Meskipun tetua sekte marah dengan perilakunya, dia tidak memiliki keberanian untuk melangkah maju dan menghalangi jalannya lagi. Dia tidak ragu bahwa jika dia melakukannya lagi, akhir hidupnya tidak akan berbeda dengan tetua sekte lainnya, yang sekarang sudah mati. Dengan semangat pantang menyerah dan aura yang luar biasa, jurus transformasi naga telah berhasil berevolusi. Jurus ini telah memberikan manfaat besar bagi Jiang Chen, 300 tanda naga, api naga sejati, dan telapak naga sejati. Semua ini telah membuat Jiang Chen jauh lebih kuat. Sekarang, yang perlu dilakukan Jiang Chen adalah membunuh Fan Kun meskipun ada banyak rintangan. Begitu dia berhasil melakukannya, dia akan berhasil mendapatkan persetujuan dari jurus transformasi naga dan akan menyamainya dengan sempurna. Sekarang, tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalan Jiang Chen lagi. Pria ini tidak dapat dihentikan, hanya para tetua sekte inti ilahi tengah yang dapat menghentikan Jiang Chen untuk melangkah lebih jauh. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari kedalaman area lingkaran dalam. Setelah itu, 2 sosok terbang keluar. Akhirnya, Fan Zongtang dan Fan Kun keluar. Fan Zongtang memiliki tatapan kejam dan berbahaya di matanya saat dia menatap Jiang Chen. Jiang Chen, kau murid yang tidak patuh, beraninya kau membunuh seorang tetua sekte lingkaran dalam. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sebagai kepala sekte yang bertindak, aku harus menghukummu dengan membunuhmu hari ini. Fan Zongtang berkata dengan cara yang benar. Suara mendesing gelombang. Sosok manusia tiba-tiba muncul di samping Jiang Chen, itu adalah Guo San. Ketika dia melihat Fan Zongtang dan cucunya, itu langsung mengingatkannya pada apa yang terjadi hari itu dan membuatnya marah. Fan Zongtang, Fan Kun melanggar aturan terlebih dahulu, dan sekarang, Jiang Chen ingin menegakkan keadilan. Kamu, sebagai kepala sekte yang bertindak, seharusnya tidak menghentikannya, kamu seharusnya memberinya kesempatan untuk melawan Fan Kun dalam pertarungan hidup dan mati, biarkan mereka memutuskan siapa yang akan bertahan terakhir.
Guo San berkata dengan ekspresi tegas. Mendengar ini, semua orang yang menonton dari jauh menganggukkan kepala. Ini benar-benar cara yang paling adil untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, semua orang tahu bahwa Fan Zongtang tidak akan pernah menyetujui saran Guo San dan membiarkan Fan Kun dan Jiang Chen bertarung sampai mati. Ini tidak ada bedanya dengan membunuh Fan Kun sendiri. Jiang Chen sekarang bisa membunuh prajurit inti ilahi, Fan Kun terlalu lemah dibandingkan dengan Jiang Chen. Membunuh seorang tetua sekte secara kejam adalah pelanggaran hukum yang berat, jauh lebih parah daripada apa yang dilakukan Fan Kun. Fan Zongtang berkata dengan nada acuh tak acuh. Guo San masih berusaha mengatakan sesuatu, tetapi Jiang Chen hanya melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun lagi. Jiang Chen tidak ingin bertengkar dengan siapapun, yang dia inginkan hari ini adalah membunuh Fan Kun, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kalian berdua sudah mencoba membunuhku berkali-kali, bahkan kalian memberitahu Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi tentang misiku untuk membunuh semua iblis darah di Yellowstone, lalu kalian memintanya untuk menyergapku dalam perjalanan kembali ke Sekte Hitam. Tapi sayang sekali, kemampuanku di luar imajinasi kalian, Liang Xiao bukan apa-apa di mataku. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengeluarkan kepala lain dari cincin penyimpanannya. Ketika semua orang melihat wajah kepala itu, suasana langsung memanas. Itu benar-benar Liang Xiao. Jiang Chen telah membunuh Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi. Ya Tuhan, ini menakutkan. Salah satu dari 4 jenius Provinsi Qi terbunuh. Jiang Chen sekarang bisa membunuh prajurit inti ilahi, membunuh Liang Xiao sebenarnya tidak berarti apa-apa baginya. Jika apa yang dikatakan Jiang Chen benar, maka Fan Kun dan kakeknya akan hancur. Tindakan mereka dianggap pengkhianatan. Sekarang semua orang tahu bahwa kepala itu milik Liang Xiao. Bahkan ekspresi Fan Zongtang dan Fan Kun sedikit berubah. Mereka tidak percaya bahwa bahkan Liang Xiao dibunuh oleh Jiang Chen. Jiang Chen telah menghancurkan semua rencana mereka. Fan Kun, dengan menyebabkan Yan Chen Yu dan Han Yan terluka parah, kamu telah menyinggung perasaanku dengan menciptakan kebencian yang tidak dapat diselesaikan. Hari ini, aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Jiang Chen menatap Fan Kun.